Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Febrian dengan NIM 12080211822. Saya dari kelas 4C, jurusan agroteknologi dengan mata kuliah Teknologi Aplikasi Pestisida. Dan yang terhormat dosen pembimbing yaitu Bapak Yusmar Mahmud SPMSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi di PPT ini tentang dampak pestisida terhadap lingkungan dan juga konsep PHT pestisida. Adapun latar belakangnya, pestisida merupakan formula senyawa kimia yang digunakan para petani untuk membasmi musuh tanaman. Dengan penggunaan pestisida, hasil panen akan meningkat. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara kontinu dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya kerusakan pada lahan pertanian. Secara umum, sifat pestisida adalah pelindung manusia dari ancaman serangga, jamur, gulma, dan hewan pengganggu lainnya. Namun di sisi lain, formula senyawa kandungan pestisida ternyata juga merupakan polutan atau bahkan racun bagi keselamatan kelangsungan ekosistem lingkungan manusia itu sendiri, termasuk bagi tanah dan lingkungan hidupnya. Pestisida dengan intensitas pemakaian yang terlalu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus itu akan menyebabkan beberapa kerugian, antara lain pencemaran pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, dan bahkan keracunan pada manusia. Dampak penggunaan pestisida terhadap lingkungan. Pestisida menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Dengan penggunaan pestisida juga dapat mematikan fauna tanah sehingga menurunkan kesuburan tanah. Gerakan pestisida akan terus merangsak dari lahan pertanian menuju aliran sungai atau danau yang dibawa oleh hujan atau penguapan, bahkan larut pada aliran permukaan lapisan tanah. Hal lain jika tumpahan pestisida sebagai bahan kimia yang berlebihan pada permukaan tanah itu akan mencemari lingkungan tanah sekitar gitu. Nah, ini karena senyawa kimia racun tersebut akan diserap oleh partikel-partikel tanah yang akan merusak mikroorganisme yang berada di tanah tersebut. Jika mikroorganisme rusak, kesuburan tanah akan terganggu. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan dan terus-menerus, yakni berupa kerusakan pada lingkungan, serta terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan paling fatal, jika sampai dapat menimbulkan keracunan bagi manusia yang berujung pada kematian. Inilah realitas yang perlu dicermati bahwa ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Hanya berkisar 20% yang tepat sasaran atau benar-benar efektif, sedangkan 80% sisanya justru jatuh ke tanah. Gerakan pestisida akan terus merangsak dari lahan pertanian menuju aliran sungai, danau, dan juga dibawa oleh hujan atau penguapan. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan sikap bijaksana dari para petani kita ini agar bisa lebih berpikir tentang dampak negatif dari penggunaan pestisida. Nah, adapun konsep PHT-nya yaitu ada 6 tepat penggunaan pestisida berdasarkan konsep PHT. Pertama, tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat penggunaan, tepat dosis, dan tepat cara penggunaan. Untuk tepat jenis, pertama, untuk tepat jenis pestisida yang didasarkan pada selektivitas pestisida diantaranya. Satu, selektivitas pestisida adalah pengaruh maksimal yang ditimbulkan pestisida terhadap hama atau OPT, sasaran, dan pengaruh minimal terhadap manusia, musuh alami, dan lingkungan. Selektivitas fisiologi adalah selektivitas yang disebabkan dari perbedaan atau perbedaan kepekaan atau sensitivitas fisiologi hama terhadap jenis pestisida yang digunakan. Selektivitas ekologi yaitu selektivitas yang disebabkan saat aplikasi, cara aplikasi, formulasi pestisida, dan lokasi pertanaman yang diaplikasikan pestisida. Dengan kata lain, semua jenis pestisida belum tentu dianjurkan untuk mengendalikan semua jenis OPT pada semua tanaman. Oleh karena itulah, kita pilih jenis pestisida yang dianjurkan untuk mengendalikan suatu jenis OPT pada suatu jenis tanaman. Informasi tersebut dapat dilihat
dari label kemasan pestisida gitu. Kemudian tepat sasaran. Penggunaan pestisida harus disesuaikan pada jenis OPT sasaran. Sebelum menggunakan pestisida, diawali dengan pengamatan untuk mengetahui jenis OPT yang menyerang. Langkah selanjutnya, memilih jenis pestisida yang sesuai dengan OPT tersebut. Berikut adalah jenis pestisida dan OPT sasaran. Pertama, insektisida yaitu untuk serangga. Fungisida, jamur, yaitu untuk penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Adapun akarisida, tungau, hama yang digolongkan karina. Rodentisida yaitu binatang pengerat, contohnya tikus. Moluskisida yaitu siput dan moluska. Nematisida, nematoda. Bakterisida yaitu untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dan herbisida yaitu rumput liar atau bisa disebut gulma. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dengan prinsip keempat menurut ilmu PHT. Adapun yang harus diperhatikan dalam penggunaan pestisida dengan prinsip tepat waktu dengan tujuan lebih efektif dan efisien, yaitu pengendalian di saat ambang ekonomi adalah kepadatan populasi hama atau OPT atau intensitas serangan yang memerlukan pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi atau intensitas serangan yang lebih merugikan. Pengendalian tujuan pencegahan dilakukan jika populasi hama yang memerlukan tindakan untuk mencegah agar populasi tidak berkembang yang berakibatkan akan merugikan. Kemudian waktu pengendalian adalah waktu di mana kita mulai akan mengaplikasikan pestisida. Adapun yang akan dianjurkan di saat pagi setelah embun turun, sore atau malam hari, disesuaikan dengan kondisi bioekologi OPT saat rentan. Kemudian tepat dosis penggunaan pestisida. Prinsip penggunaan pestisida selanjutnya adalah memperhatikan dosis yang akan digunakan dalam pengendalian. Ini bertujuan agar penggunaan pestisida tidak menimbulkan efek resistensi terhadap hama, resurgensi, dan residu yang berlebih pada tanah dan tanaman. Kemudian tepat aplikasi. Dalam pengaplikasian pestisida, ada beberapa aplikasi pestisida yang bisa dilakukan sesuai anjuran, seperti pengaplikasian secara penyemprotan, penaburan, perendaman, pengomposan, pengolesan, dan aplikasi lainnya dengan tertera dalam kemasan pestisida tersebut. Dan yang kemudian tepat mutu. Pemilihan pestisida tentunya harus memperhatikan mutu dan kualitas pestisida tersebut. Salah satu pestisida yang mempunyai mutu dan kualitas yang baik yakni telah mendapat izin dan terdaftar. Selain itu, mutu atau kualitas pestisida akan terjaga dengan baik jika kemasan pestisida tidak rusak, sobek, ataupun bolong. Hal ini yang harus memperhatikan juga adalah tanggal kadaluarsa dari pestisida tersebut. Biasanya di dalam tabel di dalam kemasan pestisida itu ada tanggal kadaluarsanya gitu. Baik, itulah dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata atau perkataan yang kurang berkenan atau ada salah perkataan, saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya dan kebenaran hanya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.